Aku adalah anak kesayangan Bapa di surga. Firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Aku dikasihi Bapa dengan kasih yang kekal. Aku dikasihi Bapa dengan kasih agape, yaitu kasih yang sempurna dan tanpa syarat. Kasih Bapa kepadaku selalu 100% di semua posisiku, di setiap keadaanku, kapanpun dan dimanapun. Karena satu-satunya alasan Bapa mengasihiku, karena Ia adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapa mengasihiku sebesar Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihiku sebesar Bapa mengasihi Yesus. Yesus berkata kepada Bapa di Yohanes 17 ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus berkata kepada kita di Yohanes 15 ayat 9, Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Aku telah menerima kasih Bapa. Kasih Bapa kepadaku kekal. Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat memisahkanku dari kasih Bapa. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis,
Oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan sangat-sangat mengasihiku, sehingga Ia tidak mau terpisah sedikit pun dariku. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan sangat-sangat mengasihiku dan sangat peduli kepadaku, sampai rambutku pun dihitung dan dinomorinnya. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan sangat-sangat mengasihiku, sehingga Ia selalu memandangku, bahkan sejak aku di dalam kandungan. Mazmur 139 ayat 1-3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. I am the beloved child of my heavenly Daddy. My Daddy loved me with everlasting love. My Daddy loved me with agape love. My Daddy loved me with perfect love. My Daddy loved me with unconditional love. My Daddy's love for me always 100%, in every moment and in every condition of my life. My Daddy's love for me always 100%. Nothing can change that. No one can change that. God love for me always 100%. God love me because He is love. Daddy loved me as much as He loved Jesus. Jesus loved me as much as Daddy loved Him. I have received God's love. Nothing can separate me from His love. No one can separate me from His love. Because God loved me so much, He always with me.
God loved me so much and always care about me. He even counted and numbered my hairs. Because God loved me so much, He always see me all the time. Start when I'm in my mother's womb. I am loved by God. My daddy always loved me. My daddy loved me so much. Bapa mengasihiku dengan kasih yang sempurna. Tidak ada apapun yang aku lakukan yang dapat membuat Dia lebih mengasihiku, karena kasih-Nya kepadaku sudah sempurna. Tidak ada apapun yang aku lakukan yang dapat membuat Dia kurang mengasihiku, karena kasih-Nya kepadaku selalu sempurna, kekal, dan tanpa syarat. God loved me with perfect love. There is nothing I can do to make Him love me more, because His love for me already perfect. There is nothing I can do to make Him love me less, because His love for me always perfect, eternal, unchanging, and unconditional. I am loved by God. My daddy loved me so much. Aku adalah anak kesayangan Bapa di surga. Firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Aku dikasihi Bapa dengan kasih yang kekal. Aku dikasihi Bapa dengan kasih agape, yaitu kasih yang sempurna dan tanpa syarat. Kasih Bapa kepadaku selalu 100% di semua posisiku, di setiap keadaanku, kapanpun dan dimanapun. Karena satu-satunya alasan Bapa mengasihiku, karena Ia adalah kasih.
1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapa mengasihiku sebesar Bapa mengasihi Yesus. Yesus mengasihiku sebesar Bapa mengasihi Yesus. Yesus berkata kepada Bapa di Yohanes 17 ayat 23, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yesus berkata kepada kita di Yohanes 15 ayat 9, Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Aku telah menerima kasih Bapa. Kasih Bapa kepadaku kekal. Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat memisahkanku dari kasih Bapa. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan sangat-sangat mengasihiku, sehingga Ia tidak mau terpisah sedikit pun dariku. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan sangat-sangat mengasihiku dan sangat peduli kepadaku, sampai rambutku pun dihitung dan dinomorinnya. Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Tuhan sangat-sangat mengasihiku
sehingga Ia selalu memandangku, bahkan sejak aku di dalam kandungan. Mazmur 139 ayat 1-3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Mazmur 139 ayat 13-16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. I am the beloved child of my heavenly Daddy. My Daddy loved me with everlasting love. My Daddy loved me with agape love. My Daddy loved me with perfect love. My Daddy loved me with unconditional love. My Daddy's love for me always 100%, in every moment and in every condition of my life. My Daddy's love for me always 100%. Nothing can change that. No one can change that. God love for me always 100%. God loved me because He is love. Daddy loved me as much as He loved Jesus. Jesus loved me as much as Daddy loved Him. I have received God's love. Nothing can separate me from His love. No one can separate me from His love. Because God loved me so much, He always with me. God loved me so much and always care about me. He even counted and numbered my hairs. Because God loved me so much, He always see me all the time. Start when I am in my mother's womb. I am loved by God. My Daddy always loved me. My Daddy loved me so much. Bapa mengasihiku dengan kasih yang sempurna. Tidak ada apapun yang aku lakukan yang dapat membuat Dia lebih mengasihiku, karena kasih-Nya kepadaku sudah sempurna. Tidak ada apapun yang aku lakukan yang dapat membuat Dia kurang mengasihiku, karena kasih-Nya kepadaku selalu sempurna, kekal, dan tanpa syarat. God loved me with perfect love. There is nothing I can do to make Him love me more.
because His love for me already perfect. There is nothing I can do to make Him love me less, because His love for me always perfect, eternal, unchanging, and unconditional. I am loved by God. My daddy loved me so much.